Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fazila dengan NIM 12050124146 dari kelas TIF 3E. Di video pembahasan saya kali ini, saya akan membahas mengenai uji validitas kuesioner untuk memenuhi UAS mata kuliah probabilitas dan statistik. Di sini saya akan menggunakan data penelitian dari penelitian skripsi, pengaruh kompetensi dan kinerja karyawan terhadap pengembangan karir melalui variabel intervening di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Madiun. Di sini saya akan mengambil dari variabel. Sini pada tabulasi data responden dengan jumlah responden yaitu sebanyak 31 orang. Di sini saya akan mengambil untuk variabel motivasi dengan jumlah DM yaitu ada berjumlah 6. Selanjutnya kita ke Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat data tabel di Microsoft Excel. Angka yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari nilai skor total dari responden pertama hingga responden terakhir. Itu adalah sum. Lalu kita sorot data pertama sampai data ke-6. Enter. Ini kita copy sampai ke akhir. Setelah didapat nilai skor totalnya, selanjutnya kita mencari nilai korelasinya. Nah, yaitu adalah dengan korel. Lalu kita sorot data PM1 sebagai array 1. Kemudian titik koma untuk array 2-nya yaitu kita sorot data skor total. Di sini pada nilai skor total karena sama maka kita ikat dengan nilai dolar. Simbol dolar di kolom dan barisnya. Maka didapatlah untuk PM1 nilai korelasinya yaitu adalah 0,507124. Nya kita copy kan saja. Nah, setelah didapat nilai korelasinya, selanjutnya kita mencari degree of freedom atau derajat kebebasan. Ini nilai derajat kebebasannya itu karena datanya berjumlah 31, kita bebaskan 2 tabel untuk tabel, maka degree of freedom-nya menjadi 29. Nilai R product moment. Kita melihat pada tabel R product moment pada SIM 0,05. Sini karena derajat kebebasannya yaitu 29, maka yang kita lihat adalah data ke-29. Maka di sini didapatlah R tabelnya yaitu 0,355. Ini maka nilai R product moment atau R tabelnya yaitu adalah 0,355. Maka setelah didapat nilai R tabelnya, selanjutnya kita melihat apakah data tersebut dinyatakan valid atau tidak valid. Di sini kriterianya dinyatakan valid jika R tabel lebih kecil dari R hitung. Di sini R tabelnya yaitu adalah R product moment dengan nilai 0,355 dan untuk R tabel R hitungnya merupakan nilai korelasi dari masing-masing data. Di sini bisa kita lihat pada data pertama
itu nilai korelasinya berjumlah 0,507124. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilainya lebih besar dibandingkan nilai R tabel, yaitu 0,355. Maka untuk data pertama atau PM1 dinyatakan valid. Lalu kita lihat data kedua. Di sini dia nilainya lebih besar dari nilai R hitung, maka dinyatakan valid juga. Untuk data ketiga, keempat, kelima, dan keenam, karena nilainya juga lebih besar dari nilai R hitung, yaitu 0,355, maka datanya dinyatakan valid. Maka untuk kesimpulannya itu PM1 sampai dengan PM6 dinyatakan valid. Selanjutnya kita ingin menggunakan cara yang sudah ada di Microsoft Excel. Caranya kita pilih data, menu data, kemudian kita pilih data analisis. Lalu ke sini kita pilih correlation. Oke. Kemudian di sini kita diminta untuk menginputkan data, maka yang kita inputkan dari PM1 sampai dengan data skor total. Ini untuk work, kita pilih new work supply. Di sini kita beri nama questionnaire. Ini official option. Kita beri nama questionnaire saja, itu terserah. Maka bisa dilihat di sini, ini kita ambil data yang terakhir. Di sini dapat kita lihat dengan nilai korelasi yang menggunakan cara atau rumus yang sudah ada di Microsoft Excel tadi, nilainya sama dengan yang kita cari secara manual. Dari PM1 hingga PM6 sama. Selanjutnya kita menentukan apakah ini itemnya valid dan berkorelasi atau tidak. Di sini kita akan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini pertama kita copy data dari PM1 hingga data nilai store total. Kemudian pada aplikasi SPSS kita pastekan. Kemudian kita beralih ke variabel view. Sini namanya kita ganti menjadi X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan terakhir itu total. Pada label sama, kita beri X1, X2, X3, X4, X5, dan X6, dan total. Di sini pada tipe yang numerik, width-nya kita ubah menjadi 2 dan desimalnya 0.
Kemudian pada measure-nya kita ubah menjadi scale. Kemudian kita lihat pada data view, maka yang koma tadi hilang, datanya nilai-nilainya menjadi tidak berkoma. Setelah itu kemudian kita pilih analis, kemudian pilih correlate. Kita gini pilih bivariate. Sini nah, kita ada pindahkan. Sini kita lihat optionnya. Oke. Kita pilih oke. Maka didapatlah outputnya. Kemudian output hasil output dari aplikasi SPSS kita pindahin ke Word. Setelah dipindahkan, inilah ya. Di sini kita melihat pada sel tadi. Di sini dikatakan jika nilainya lebih kecil dari 0,05 maka itemnya dinyatakan valid dan berkorelasi. Dan jika nilainya lebih kecil dari 0,01 maka itemnya berkorelasi tinggi. Di sini pada hasil dari output dari aplikasi SPSS dapat dilihat di sini nilainya 0,004. Nilainya lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Ini 0,002 lebih kecil dari 0,05 dinyatakan valid. Begitu juga yang ini lebih kecil dari 0,001 dinyatakan valid. Sini nilainya 0,014 juga lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Ini 0,003 lebih kecil dari 0,05 dinyatakan valid, dan pada data terakhir 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan valid. Sini hasil analisisnya, maka didapatlah kesimpulan ada hasil analisis yang kita lakukan, maka didapatlah PM1, PM2, PM3, PM4, PM5 dan PM6 dinyatakan valid dan berkorelasi. Maka uji validitas kuesioner pada data penelitian dari penelitian skripsi yang telah dilakukan, di mana kita mengambil variabel motivasinya, maka didapatlah bahwa setiap data dinyatakan valid dan berkorelasi. Maka sekianlah pembahasan saya mengenai uji validitas kuesioner pada data penelitian yang diambil dari penelitian skripsi, pengaruh kompetensi dan kinerja karyawan terhadap pengembangan karir melalui variabel intervening di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, di mana kita mengambil variabel motivasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.